Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satiti Aura Fazri dari Program Studi Ilmu Gizi Universitas Esa Unggul. Pada video kali ini, saya akan melakukan pengamatan mutu bahan pangan yang digunakan dalam pembuatan menu pepes tahu ayam dan tumis kangkung. Mutu bahan pangan diamati berdasarkan warna, aroma, tekstur, dan juga penampilan. Seluruh bahan yang digunakan dibeli di Superindo karena menerapkan penanganan dan penyimpanan bahan pangan yang lebih baik, dan bahan pangan disusun dengan rapi serta kebersihannya juga lebih terjaga. Nah, serta untuk bahan yang mudah rusak seperti daging, telur, sayuran biasanya disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga dapat membantu mempertahankan mutu dan juga kesegarannya. Bahan pertama adalah tahu yang termasuk ke dalam kelompok hasil olahan dan kacang-kacangan. Tahu yang bermutu baik itu warnanya putih hingga putih kekuningan, aroma khas tahu, tekstur padat namun tetap lembut, serta permukaannya bersih dan tidak berlendir. Sebaliknya, tahu yang bermutu kurang baik biasanya berbau asam, berlendir, berubah warna, dan teksturnya juga lembek. Berdasarkan hasil pengamatan, tahu yang saya gunakan warnanya kuning dan aroma khas tahu, teksturnya juga padat, tidak berlendir, sehingga dapat disimpulkan bahwa tahu yang saya gunakan memiliki mutu yang baik. Bahan yang kedua adalah daging ayam yang termasuk dalam kelompok bahan pangan hewani. Daging ayam yang bermutu baik memiliki warna merah muda, aroma khas daging segar, tekstur kenyal, dan permukaan tidak berlendir. Dan sebaliknya, daging ayam yang bermutu kurang baik ditandai dengan perubahan warna, bau busuk, permukaan berlendir, dan teksturnya juga lembek. Berdasarkan hasil pengamatan, daging ayam yang saya gunakan berwarna merah muda, beraroma khas, teksturnya kenyal, dan tidak berlendir, sehingga termasuk bermutu baik. Selanjutnya, telur. Telur merupakan bahan pangan hewani. Mutu telur dapat diamati berdasarkan kondisi cangkang dan kesegarannya. Telur yang bermutu baik memiliki cangkang yang bersih, utuh, tidak retak, serta isi telur yang masih segar. Sebaliknya, telur yang mengalami penurunan mutu ditandai dengan penurunan kesegaran, putih telur yang semakin encer dan kuning telur yang semakin mendatar. Berdasarkan hasil pengamatan, telur saya gunakan memiliki cangkang yang bersih, utuh, tidak retak, dan masih segar, sehingga dapat disimpulkan bahwa telur yang saya gunakan memiliki mutu yang baik. Bahan yang ketiga adalah kangkung, yang termasuk dalam kelompok sayuran daun. Kangkung merupakan sayuran daun. Kangkung yang berkualitas memiliki daun berwarna hijau segar, batang yang segar, dan tidak layu. Sebaliknya, kangkung yang mengalami penurunan mutu ditandai dengan daun yang menguning, layu, serta batang yang tidak segar. Berdasarkan hasil pengamatan, kangkung yang saya gunakan memiliki daun berwarna hijau segar, batang yang masih segar, dan tidak layu, tidak bau, sehingga dapat disimpulkan bahwa kangkung yang digunakan memiliki mutu yang baik. Bahan yang keempat adalah daun kemangi, yang termasuk dalam kelompok sayuran daun. Daun kemangi merupakan sayuran daun. Mutu daun kemangi dapat diamati berdasarkan warna, kesegaran atau tekstur, aroma, dan kelayakan konsumsi. Daun kemangi yang bermutu baik memiliki warna hijau, masih segar, aroma khas, dan layak dikonsumsi. Sebaliknya, daun kemangi yang mengalami penurunan mutu ditandai dengan penurunan kesegaran, perubahan warna, berkurangnya aroma khas, sehingga tidak lagi layak dikonsumsi. Dan berdasarkan hasil pengamatan, daun kemangi yang saya gunakan memiliki warna hijau, masih segar, beraroma khas, dan layak dikonsumsi, sehingga dapat disimpulkan memiliki mutu yang baik. Bahan yang kelima adalah tomat, yang termasuk dalam kelompok sayuran buah. Tomat merupakan sayuran buah. Mutu tomat dapat diamati berdasarkan warna, tekstur, atau kekerasan, dan tingkat kematangannya. Tomat yang bermutu baik memiliki warna yang cerah, sesuai dengan tingkat kematangan, tekstur yang masih padat, serta tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Sebaliknya, tomat yang mengalami penurunan mutu ditandai dengan tekstur yang semakin lunak, perubahan warna yang berlebihan, dan mulai mengalami kerusakan. Berdasarkan hasil pengamatan, tomat yang saya gunakan memiliki warna merah, cerah, tekstur yang padat, dan tidak menunjukkan kerusakan, sehingga dapat disimpulkan memiliki mutu yang baik.
Bahan yang keenam adalah cabai merah keriting yang termasuk dalam kelompok sayuran buah. Cabai merah keriting merupakan sayuran buah. Mutu cabai merah keriting dapat diamati berdasarkan warna, tekstur, dan kenampakannya. Nah, cabai merah keriting bermutu baik, memiliki warna yang cerah, merah cerah, tekstur yang masih keras atau segar, dan kenampakan yang baik. Nah, sebaliknya cabai merah keriting yang mengalami penurunan mutu ditandai dengan warna yang masih pudar, tekstur yang mulai lunak, dan kenampakan yang kurang baik. Berdasarkan hasil pengamatan, cabai merah keriting yang saya gunakan memiliki warna merah cerah, tekstur yang masih keras, kenampakan yang baik sehingga dapat disimpulkan memiliki mutu yang baik. Bahan yang ketujuh adalah bawang merah yang termasuk dalam kelompok umbi lapis. Nah, bawang merah merupakan kelompok umbi lapis. Mutu bawang merah dapat diamati berdasarkan warna, kepadatan, aroma, bentuk, dan ketahanannya. Bawang merah yang bermutu baik memiliki warna cerah, mengkilap, bertekstur padat, aroma khas, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Sebaliknya, bawang merah yang mengalami penurunan mutu ditandai dengan umbi yang lunak, keriput, keropos, busuk, bertunas, atau ditumbuhi jamur. Berdasarkan hasil pengamatan, bawang merah yang saya gunakan memiliki warna merah cerah mengkilap, tekstur padat, aroma khas, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan, dan dapat disimpulkan memiliki mutu yang baik. Bahan yang kedelapan adalah bawang putih yang termasuk dalam kelompok umbi lapis. Bawang putih merupakan kelompok umbi lapis. Mutu bawang putih dapat diamati berdasarkan penampilan, warna, dan pertunasannya. Bawang putih bermutu baik, memiliki penampilan yang baik, warna yang normal, dan tidak mengalami pertunasan. Sebaliknya, bawang putih yang mengalami penurunan mutu ditandai dengan perubahan warna, munculnya pertunasan, serta penurunan penampilan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, bawang putih yang saya gunakan memiliki penampilan yang baik, warna normal, padat, dan tidak mengalami pertunasan, sehingga dapat disimpulkan memiliki mutu yang baik. Selanjutnya ada kemiri yang termasuk dalam kelompok biji berminyak. Kemiri merupakan biji yang digunakan sebagai bumbu masakan. Karakteristik kemiri dapat diamati berdasarkan warna dan juga penampilannya. Warna merupakan salah satu atribut penting dalam penilaian kualitas bahan pangan, dan kemiri segar memiliki warna yang lebih cerah atau keputihan. Selain itu, kerusakan akibat jamur selama penyimpanan atau distribusi dapat menurunkan mutu kemiri. Berdasarkan hasil pengamatan, kemiri yang saya gunakan memiliki warna cerah, keputihan, tekstur padat, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan, sehingga dapat disimpulkan memiliki mutu yang baik. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap seluruh bahan pangan yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa semua bahan memiliki mutu yang baik berdasarkan parameter warna, aroma, tekstur, dan penampilan, sehingga layak digunakan dalam pembuatan menu pepes tahu ayam dan tumis kangkung. Demikian hasil pengamatan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.